bertempat di Hotel Safari Tanjung Batu, Pulau Kundur, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun bersama unsur kecamatan, lurah, desa, dan elemen masyarakat sepulau Kundur menggelar rapat koordinasi antar instansi. Rapat koordinasi yang membahas tentang prosedur pembuatan paspor Republik Indonesia ini menghadirkan 2 orang narasumber, yakni Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Karimun Berti Mustika dan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Muhammad Tahar. Dalam sosialisasi ini, Ketua Panitia yang juga mewakili sambutan Kepala Kantor Imigrasi Karimun Riawantri Nur Fatimah menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Kantor Imigrasi Karimun Ignatius Purwanto yang berhalangan hadir. Selanjutnya, Riawantri menyampaikan tentang maksud dan tujuan digelar rapat koordinasi antar instansi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini adalah zaman perdagangan bebas, sehingga arus lalu lintas orang dari dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor RI telah menjadi dokumen yang harus dimiliki masyarakat saat ini. Namun, perkembangan kriminalitas terhadap keamanan paspor RI yang terjadi semakin tinggi pula. Atas dasar itulah, perlu adanya diadakan rapat koordinasi antar instansi dan masyarakat dengan harapan dapat berperan aktif memberikan pelayanan prima tanpa melupakan keamanan. Riawantri Nur Fatimah juga mengatakan bahwa dipilihnya Pulau Kundur sebagai sasaran atau tempat pelaksanaan rapat koordinasi sosialisasi pembuatan paspor Republik Indonesia karena secara geografis Pulau Kundur jauh dari Kabupaten Induk, keterbatasan informasi yang sangat mungkin terjadi, sehingga peran serta dari peserta yang hadir seperti dari perangkat camat, lurah, desa, kantor urusan agama, dan elemen masyarakat lain sangat dibutuhkan. Memilih Kundur ini sebagai sasaran sosialisasi rapat koordinasi tentang pembuatan paspor dan hal-hal yang berkaitan dengan paspor, dikarenakan Kundur termasuk daerah yang sangat luas dibandingkan Moro dan pulau-pulau lainnya, dan mungkin memberikan efek yang sangat besar juga karena masyarakatnya termasuk banyak. Kecamatannya ada 6, kelurahannya ada 5, dan belum lagi dari perangkat-perangkat desanya, dan mungkin bisa membantu agar masyarakat luas mengetahui apa saja yang berkaitan dengan paspor, hal-hal yang harus diwaspadai, dan persamaan persepsi antar instansi. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Karimun Berti Mustika yang ditunjuk sebagai narasumber menjelaskan seluk-beluk pengurusan paspor di kantor imigrasi Karimun dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama memiliki paspor Republik Indonesia. Berti juga menyampaikan, penyalahgunaan paspor Republik Indonesia dapat dikenakan pidana, termasuk juga untuk petugas imigrasi sendiri yang ketahuan menyalahgunakan wewenangnya. Jadi imigrasi ini hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sekedar pelayanan paspor, nggak hanya sekedar imigrasi, tukang beli paspor, tukang cop. Padahal di situ kita punya fungsi-fungsi penegakan hukum juga. Itu yang disampaikan oleh Bapak Dirjen kita, Bapak Roni Sombi, Dirjen Imigrasi. Acara ini juga salah satu perintah dari beliau juga. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang salah, saya
mohon maaf. Untuk sesi berikutnya saya serahkan. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Muhammad Tahar mengatakan bahwa ia sangat senang menjadi narasumber dalam sosialisasi prosedur penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau Paspor Republik Indonesia di Tanjung Batu, Pulau Kundur ini. Selain bisa menyamakan persepsi di antara instansi, ia juga berkesempatan menjelaskan tata cara pengurusan EKTP dan KIA atau Kartu Identitas Anak. Dengan acara rapat koordinasi antara pihak imigrasi dengan masyarakat, ya, dan kita diundang sebagai narasumber. Di sini akan terdapat sinkronisasi ya, sama masalah dokumen kependudukan sebagai syarat untuk keimigrasian ya. Jadi yang selama ini dari pihak masyarakat ada mengeluhkan masalah persyaratan dokumen keimigrasiannya. Dengan ini kan kita sudah dapat bahwa kita memang sudah ada sinkronisasi ya, bahwa data yang dipakai adalah data dari kependudukan, dan itu kita bersifat fleksibel dan semua adalah untuk kepentingan masyarakat. Peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan baik itu seputar pengurusan paspor maupun tentang dokumen kependudukan seperti akta lahir dan KTP yang menjadi syarat mutlak dalam pengurusan paspor Republik Indonesia. Kalau tadi itu secara teknis, ini kenyataan pengalaman pribadi. Ya, paspor kebetulan nama saya Imam. Ya, waktu itu saya pergi ke Singapura. Ini merasa kecil hati dan khawatir karena apa? Waktu itu musimnya penangkapan Imam Samudra. Ya betul ini kejadian. Ya, walaupun saya tidak dimasukkan ke diperiksa, tapi saya merasa was-was waktu pengecoban paspor. Karena memang betul sama seperti sistem kita. Kalau satu nama itu misalnya namanya Imam doang, ternyata ada Imam Samudra gitu kan. Nah, Imam ini nanti akan dihitung sama komputernya itu menjadi berapa persen nanti. Kategorinya 80% serupa gitu kan. Nah, kalau sudah 80% serupa, itu SOP-nya mereka harus ditarik ke office. Bagaimanapun juga harus ditarik untuk interview lebih lanjut gitu kan. Tapi kalau dua suku kata saya jamin Pak, jarang. Kecuali namanya 100% sama ya sama teroris gitu kan, baru mungkin. Selaku penyelenggara, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun mengharapkan dengan adanya rapat koordinasi antar instansi ini, peserta yang hadir dapat memahami seluruh materi yang diberikan narasumber dan menjadi perpanjangan tangan Kantor Imigrasi Karimun dalam menyampaikan prosedur pengurusan paspor Republik Indonesia kepada masyarakat luas yang berada di Tanjung Batu, Pulau Kundur ini. Ferdino, Karimun.